Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu yang hilang faktor atau faktornya menurun. Simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang burung murai batu yang faktornya menurun atau yang sering disebut sama teman-teman semua ini hilang faktor. Nah, sebenarnya burung murai batu ini kan sifatnya faktor. Dia tidak mungkin hilang faktor, tapi dia akan menurun. Faktornya menurun karena ada 3 kasus teman-teman semua yang sering terjadi. Yang pertama, dia kurang birahi. Yang kedua, kurang emosi. Yang ketiga, sering digantangkan. Nah, di sini yang sering terjadi kalau misalkan burung murai batu faktornya menurun atau yang sering disebut teman-teman semua ini hilang faktor. Nah, di sini kalau misalkan burung murai batunya ini yang kurang birahi. Nah, kita bisa lihat ciri-ciri burung murai batu yang kurang birahi ini biasanya di rumah dia tidak mau gacor, dia tidak mau bunyi, karena burung murai batu itu mau gacor, mau bunyi, dia harus mempunyai birahi. Nah, jadi kalau misalkan burung murai batunya ini yang kurang birahi teman-teman semua, jadi perawatannya kita jangan salah. Nah, perawatannya kita kalau misalkan burung murai batunya ini kurang birahi, yang pertama kita tambahkan penjemuran. Nah, jadi tambahkan penjemurannya supaya metabolisnya dalam tubuhnya ini bagus, tercerna dengan bagus setiap ekstra puding dan sebagainya. Nah, di sini dia akan menaikkan birahinya. Penjemurannya kita naikkan dan pemandinya kita kurangi. Nah, buat teman-teman semua kalau misalkan burung murai batunya yang kurang birahi ini, hindari yang bersifat menurunkan birahi. Seperti yang menurunkan birahi itu mandi. Nah, terlalu sering mandi dia akan menurun birahinya karena suhu di dalam tubuhnya itu akan dingin. Nanti metabolismenya akan turun, dia akan menurunkan birahi, malah makin menurun. Makanya kita hindari yang terlalu sering dengan mandi. Ini yang pertama. Terus selain itu, pengembunan. Nah, pengembunan ini kurang bagus kalau misalkan burung murai batunya ini yang kurang birahi. Nah, karena kan cuaca di pagi hari itu kan embun, dia dingin, nanti suhu di dalam tubuhnya itu akan dingin. Dia tidak akan meningkat suhu di dalam tubuhnya. Jadi dia akan menurun birahinya kalau misalkan itu pengembunan. Pengembunan ini sangat bagus untuk burung yang sudah gacor, sudah bunyi. Tapi burung yang kurang birahi ini kurang bagus, malah nanti akan turun. Nah, di sini jadi hindarilah 2 itu kalau misalkan hilang faktor karena kurang birahi. Yang pertama itu pemandiannya, yang kedua itu pengembunannya. Nah, selain itu ekstra puding. Ekstra puding ini dia kalau misalkan sudah penjemurannya dia kita tingkatin, otomatis dia akan naikkan birahi. Karena dia terbakar, tercerna di dalam tubuhnya semuanya ini. Dia akan ada efek gacor karena nutrisi yang diinginkan dalam tubuhnya itu terpenuhi. Nah, di sini yang pertama kurang birahi. Yang kedua, kurang emosi. Nah, kurang birahi sama kurang emosi ini hampir 11-12. Tapi kalau misalkan kurang birahi itu dia tidak mau bunyi, dia paling sekali-sekali. Kalau misalkan kurang emosi, dia tetap akan gacor. Burungnya akan gacor, akan bunyi, akan ngeplong. Tetapi ciri-cirinya ini dia di gantangan dia tidak akan menekan. Dia cuma gacor, cuma bunyi ngeplong-ngeplong doang. Dia tidak mau bongkar isian. Jadi dia cuma suara murai aja. Nah, itu kalau misalkan di gantangan. Kalau di rumah misalkan kita tepukin, kita sepitin kayak pakai plastik itu, dia tidak ada respon, dia tidak mau
ngelawan, nah di situ dia kurang emosi juga. Ya, makanya kalau misalkan burung murai batu yang ciri-cirinya kurang emosi seperti ini, di gantangan dia tidak mau bongkar isian, di rumah juga dia tidak mau merespon kalau misalkan kita sepitin atau kita tepukin, itu kan dia buat emosi nanti ya. Tapi dia tidak ada respon, itu kurang emosi. Nah, solusinya kalau misalkan burung murai batu yang kurang emosi ini, yang pertama hampir sama dengan kurang birahi. Kurang emosi ini kita harus naikkan emosinya dengan penjemuran. Nah, penjemurannya ditambahi supaya nanti dia akan bongkar isian. Akan bongkar isian, dia nanti akan bagus ya teman-teman semua. Misalkan 30 menit ya kita jemur di awal, terus kita tambahkan misalkan jadi 1 jam, itu supaya emosinya naik. Sistem metabolisnya akan meningkat dan dia akan tercerna dengan bagus. Nah, nanti dia akan ada efek emosinya itu naik. Nah, itu penjemuran dan pemandiannya dikurangi. Nah, seperti ini ya, penjemuran kita naikkan, pemandiannya dikurangi. Nanti kalau misalkan kita mandinya ditambah juga, penjemuran ditambah, mandi ditambah, nanti percuma, kosong-kosong. Karena udah kita panaskan, kita dinginkan lagi. Kita panaskan, kita dinginkan lagi. Nah, seperti itu. Makanya kalau misalkan kita ngejar over emosi, penjemuran kita naiki, pemandiannya dikurangi. Nah, selain itu untuk menaikkan emosinya dia, kita harus ini ya teman-teman, full krodong. Nah, hariannya itu full krodong. Kita batasi dengan burung-burung lain. Burung-burung lain misalkan dari murai batu sejenisnya atau masteran, kita batasi interaksinya dia. Nanti dia dalam krodong itu akan meningkatkan suhu di dalam tubuhnya, nanti dia akan naik lagi ya. Jadi emosinya akan meningkat. Nah, seperti itu teman-teman semua. Dan kalau misalkan ekstra puding ya, sebenarnya ekstra puding mau birahi mau emosi ini, menurut saya teman-teman semua, pengalaman saya, ini tergantung dari penjemuran kita. Karena percuma kalau misalkan ekstra puding kita banyaki, misalkan ulet Hongkong, terus kroto, terus nanti jangkrik, tapi kita tidak bakar dengan cara penjemuran. Nah, dia percuma, dia tidak akan terserap di dalam tubuhnya, dia akan menjadi lemak nantinya. Makanya kita harus kejar penjemurannya, itu untuk menaikkan emosinya dia. Jadi semua itu bisa meningkatkan stamina, bisa menaikkan emosi, bisa meningkatkan metabolisnya, tergantung dari penjemuran kita. Seperti jangkrik contohnya, yang sering saya bahas. Jangkrik itu dia untuk stamina ya, tapi kita harus bakar dulu, karena itu kan kalorinya tinggi, energinya tinggi, tapi kita harus bakar dulu supaya dia menjadi stamina dengan cara penjemuran. Nah, di sini kalau misalkan burung murai batunya yang hilang faktor, kurang emosi, kita naikkan emosinya dengan cara penjemuran, kita naikkan, pemandiannya dikurangi, dan full krodong tiap hari. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini dia hilang faktornya menurun karena sering digantangkan. Sering terjadi karena kita mempunyai burung ini biasanya musuhnya bukan burung antara burung, tapi burung dengan pemiliknya. Sering terjadi seperti ini. Nah, mentang-mentang burung kita ini bagus, kita gantangkan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, itu bisa bosen juga burung teman-teman semua. Mungkin dia akan tetap bunyi, tetap melawan, tapi dia akan menurun performanya. Faktornya akan menurun karena udah sering terjadi, udah sering ketemu. Apalagi di rumah kita sering track juga, sering melihat antara burung sama burung lain. Terus kita setel dengan suara burung murai batu tarung, itu akan menurunkan teman-teman semua, faktornya akan turun. Nah, makanya kalau misalkan burung murai batu yang sering kita gantangkan ini, untuk menaikkan lagi mental tarungnya, untuk menaikkan faktornya, kita bisa sendirikan dulu. Jadi burung murai batunya ini kita sendirikan dulu, jangan digantangkan dulu selama minimal 2 minggu. Nah, kalau misalkan lebih, misalkan 3 minggu atau 1 bulan, itu lebih bagus, lebih lama lebih bagus. Jadi jangan terlalu sering kita gantangkan. Kalau misalkan semangat tarung karena kita sering gantangkan. Dan
Selain itu kita bisa rawat dengan seperti biasanya, terus paling penjemuran, terus pengkerodongan. Kita wajib pengkerodongan supaya dia meningkatkan faktornya karena kita batasi dengan area sekitarnya. Nah, di sini teman-teman semua, kalau misalkan burung murai batunya itu hilang faktor atau faktornya menurun, itu ada 3 kasus. Nah, kasus yang pertama itu kurang birahi, tapi kurang birahi ini tetap kita turunkan birahinya juga karena kita tidak tahu teman-teman semua. Misalkan kita tahu nih, udah tahu nih kurang birahi, kita turunkan birahi makin turun, makanya solusinya tuh kita naikkan birahinya. Misalkan yang saya bilang tadi ya, yang pertama itu kita mandikan, contohnya kita mandikan. Nah, itu kan menurunkan, makin menurunkan, makanya saya bilang solusinya itu kita harus naikkan dengan cara penjemuran, mandinya dikurangi. Sama juga kurang emosi, kalau kurang emosi kita naikkan emosinya, jangan diturunkan. Dan kalau misalkan kita sering gantangkan, misalkan burungnya sering kita gantangin ya, itu karena mental tarungnya atau semangat tarungnya turun atau faktornya turun seperti itu. Bisa terlalu sering kita gantangkan, nanti malah akan menurun. Nah, seperti itu. Jadi kita harus melihat dulu ciri-cirinya, terus penyebabnya seperti apa. Apakah burung ini kurang emosi, apakah ini burung kurang birahi, apakah karena terlalu sering digantangkan. Jadi kita harus melihat dulu. Sebenarnya di dalam merawat burung murai batu ini, teori ini wajib teman-teman semua. Teori wajib, tapi kita harus mengembangkannya sesuai dengan burung kita. Nah, burung kita ini kan kita yang merawat. Saya ngomong di sini, saya tidak merawat burung teman-teman semua, tapi ini adalah garis besarnya. Jadi kalau misalkan burung murai batunya yang semangat tarungnya menurun, itu ada 3, kurang birahi, kurang emosi, dan sering digantangkan. Dia akan faktornya itu akan menurun atau hilang faktor. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Yang baru bergabung silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.